daripada perjuangan kepada perjuangan, dan juga daripada sekian salah yang pasukan Nabi kita hantar, tercatat dalam kehidupan baginda Nabi hanya satu orang saja yang Nabi kita bunuh, itulah yang bernama Ubay bin Khalaf. Semuanya tahu cerita itu. Ubay bin Khalaf sebelum berlakunya perang Badar sudah bersumpah dan bernazar siap-siaga dengan senjata lengkapnya, dengan perang-perangnya, dengan kuda yang terlatih, dengan senjata-senjata yang beracun, untuk membunuh baginda Nabi. Ditanya, ini ngapain nih Ubay? Saya mempersiapkan kuda saya mempersiapkan senjataku, saya mempersiapkan pedangku, tombakku, panahku untuk membunuh Muhammad. Setelah kata-kata semacam itu masuk dalam Facebook para sahabat, kan zaman Facebook, masuk dalam email, sehingga sampai bocor kedengaran kepada telinga baginda Nabi. Nabi kita bersabda, bal ana allazi aqtul, justru aku yang akan membunuh dia. Sepatah kata aja, tak ada yang seperti hokoge, dibuat wawancara, diadakan pertemuan, sidang dengan wartawan, Nabi kita dengan ancaman, Nabi kita begitu dan begini. Tak ada. Nabi kita kata, justru aku yang membunuhnya. Dah habis cerita. Sejak daripada ucapan tadi itu, Ubay bin Khalaf sudah jadi ketakutan. Risau, takut, bimbang, sampai pada saat diajak oleh Abu Jahal, diajak oleh Abu Sufyan, diajak oleh Utbah, Syaibah, dan juga dengan puak-puak Quraisy lainnya, ternyata Ubay bin Khalaf tak nak ikut pergi ke Badar. Pengecut. Apa? Pengecut betul. Mana dengan keberaniannya, mana dengan janji-janjinya, mana dengan ketegasan dan juga dengan keperkasaannya. Layaknya kamu tuh ambil celak mata, pakai pakaian perempuan jadi pondan saja, jangan jadi laki-laki. Disuruh jadi pondan, naik emosinya. Wah, saya bukan pondan, aku bukan perempuan. Akhirnya Ubay bin Khalaf itu berangkat. Satu sasaran saja, bukan untuk melancarkan serangan, tidak ada tujuan untuk menyerang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di dalam kepala Ubay bin Khalaf itu hanya satu orang saja, Rasulullah SAW. Upaya, tenaga, waktu, pikiran, konsentrasi itu hanya fokus untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Pada saat mundur mandir tidak nampak sedikit pun daripada bagian anggota Ubay bin Khalaf, melainkan hanya sebelah mata saja, seperti ini saja kelihatan. Semuanya besi, semuanya beratang, pedang, panah, tombak, senjata tajam yang seperti apapun tidak akan mampu untuk menyayat, untuk melukai dan mencederakan badan Ubay bin Khalaf. Sebab yang kelihatan hanya sebelah mata saja, yang semuanya tertutup daripada atas sampai ke kaki. Sasarannya siapa? Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi kita ulama kepada Allah. Seketika Ubay bin Khalaf tadi itu membelah barisan dengan pertahanan dan juga dengan senjata yang serba lengkap, sehingga berhasil untuk membelah pasukan dari para sahabat. Sehingga dengan pertahanan dan juga dengan para sahabat dan pikir yang memberikan, yang melindungi dan yang memperisai, Rasulullah SAW dapat dikalahkan atau dapat dikesampingkan. Ternyata dengan Ubay bin Khalaf sudah hampir dekat dengan baginda Nabi, yang pada saat itu Nabi kita masih relek lagi. Nabi kita santai aja. Jadi teringat kita film-film cowboy itu dengan pendekar yang tiba-tiba masa pecah semuanya. Pendekar terus keliru, tak banyak mana, satu saja.
semua. Masya Allah. Luar biasa. Tapi kita kata pikir, bagikan dia laluan. Kembali mendekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kira-kira dalam ukuran yang cukup, Nabi kita tidak guna tenaga seperti pada itu Nabi kita mengadakan pertandingan dengan Rukana. Yang pada itu Nabi kita berdoa, Rukana, awak minta dengan latan dan usah panggil Tuhan-Tuhanmu untuk mengalahkan aku. Aku juga akan berdoa memohon kepada Allah agar Allah menangkan aku dan berjaya untuk mengalahkan Anda. Nabi kita tidak ada berdoa macam itu. Tapi kita bagi laluan, biarkan saja dia datang. Kira-kira dalam jarak ukuran yang sudah memadai, Nabi kita ambil panah atau tombak salah seorang daripada sahabat, terus Nabi kita lemparkan, masuk ke lubang. Itu pun tidak sampai menembus, hanya tersentuh sikit saja. Lubangnya tersentuh sikit saja dengan mata Ubay bin Khalaf langsung tersungkur, jatuh terjungkir balik, mengorok seperti lembu. Maka pada saat didatangin oleh orang-orang Quraisy, boleh dipastikan sahabat Nabi kita hanya punya kuda 2 jam. Onta hanya kira-kira dalam 70. Itu istilah gantikan. Pasukan semuanya 313 orang, orang kafir sejumlah 1000 lengkap dengan segala keperluan. Mana boleh yang 313 tadi itu menang. Jadi didatangi oleh Abu Jahal, didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kalau bahasa kurang lebihnya cuman kena dikit, sikit aja, ujung mata tombak tersentuh mata, takkan Allah sudah mengorok jatuh seperti ini. Jadi kata Ubay bin Khalaf dengan penuh keyakinan, aku dah kata dah, gitu kan bahasanya, dah kata dah, Muhammad di Mekah mengancam akan membunuh aku. Sentuhan ujung mata tombak yang sedikit tadi itu, kalau menyentuh badan-badan tentara pasukan kita semuanya, niscayalah semuanya akan mati. Oh, itu tembakan daripada itu saja dalam catatan sejarah orang yang pernah dibunuh oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Sementara justru semakin ramai syuhada, semakin ramai musuh-musuh yang dibunuh, akan semakin tinggi martabatnya, akan semakin banyak pahalanya, akan semakin banyak rampasannya, akan semakin banyak ganjarannya. Sahabat Nabi kita yang bernama Al-Bara ibnu Malik, seorang saja, orangnya kecil, boros, tapi dalam perlawanan sudah membunuh sejumlah tidak kurang daripada 100 orang kafir. Kecil saja, bubar, satu melawan satu. Dalam peristiwa yang disebutkan, Sayyidina Umar berpesan kepada pasukan, kalau pada saat kita dalam satu peperangan kita kehilangan panglima perang, atau panglima perang kita ternyata sudah tidak leluasa lagi untuk mengangkat bendera, jangan sekali-kali kalian melantik Bara bin Malik untuk menjadi panglima perang, bakalan dihabisin kita, begitu bahasanya. Kalau dia yang menjadi panglima perangnya, tidak akan tersisa seorang pun daripada pasukan, semuanya akan dibawa maju ke belakang musuh. Sebanyak apapun jumlah bilangan musuh, pada peristiwa yang mana ada satu lokasi lebih besar daripada lokasi masjid ini yang boleh menampung sejumlah tidak kurang daripada 40.000 orang. Lokasi itu disebut dengan Hadikatul Maut, artinya taman kematian, taman mati. Pernah dengar gerakan 30 September tahun 70-an di Indonesia? Itu ada istilah lubang buaya. Pada saat jenderal-jenderal di zaman Pak Harto, sebelumnya lagi itu dimasukkan ke dalam liang buaya. Itu tidak penting. Yang ingin saya kongsikan, Musailamatul Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi dan rasul,
yang ada Al-Qur'annya, ada wahyunya, ada Jibrilnya, ada malaikatnya, ada hukumnya, ada syariatnya. Pertemuan yang pertama dengan Rasulullah SAW, sebagaimana awak Nabi dan Rasul, aku juga Nabi dan Rasul. Aku percaya dengan kamu sebagai Nabi dan Rasul, dan awak kena juga percaya dengan aku sebagai Nabi dan Rasul. Nabi kita bersabda, aku beriman dengan Rasul-Rasul utusan Allah. Setelah Nabi kita wafat, berlaku perang Yamamah, Ma'rakatul Yamamah. Musailimatul Kadzdzab mempunyai pasukan tentara yang terlatih dengan senjata lengkap dan juga dengan benteng yang tidak dapat dikalahkan. Bentengnya besar sekali. Di dalamnya ada 40.000 orang manusia. Senang saja naik ke atas dengan panahnya, naik ke atas dengan tombaknya. Orang yang nak masuk tidak akan berhasil. Jadi sudah berhari-hari, sudah hampir berminggu-minggu, tetap juga pertempuran dan peperangan tidak menunjukkan bila akan berakhir dan kepada pasukan yang mana yang akan mendapatkan kemenangan. Apa kata Sayyidina Bara' bin Malik, saudara kepada Sayyidina Anas? Orangnya kecil, berani, cerdas, seperti Bruce Lee lah. Udah dulu, Bruce Lee itu kecil saja, tapi itu dalam film. Bruce Lee, pernah nonton kan? Mana lah, dulu lah, masya Allah, tabarakallah. Musuhnya yang besar, yang kecil, 2, 3, 4, 5, berapapun, sampai sobek-sobek tubuhnya. Jadi kalau pada waktu awal masih pakai baju lagi, udah terakhir sekali lepaskan baju, tinggal badan yang berlumuran dengan darah, luka di sini, parah di sini. Alhasil pada saat dia mencabar naik daripada tangga kepada tangga, ada lagi tantangannya, naik lagi, naik sampai berjumpa dengan yang paling di atas sekali. Besar orangnya, gagal berkata, itu juga dikalahkan. Itu dalam film diatur harus kalah macam itu. Kalau menang tak jadi Bruce Lee, tak jadi film, tidak ada penonton dan juga tidak ada penggemar. Coba pikir, Rambo sendirian, takkan orang tak boleh tembak daripada belakang. Hancur sampai pasukan Vietnam habis. Memang ada pahlawan-pahlawan Amerika seperti itu, tapi tidak seperti yang digambarkan dalam film Rambo. Sampai semuanya hancur, menang terus. Kalau ada Rambo mesti menang. Saya lupa namanya, ada Stallone, selipar apa lah, tidak tahu namanya. Itu dikatakan binatang film yang paling mahal di dunia. Binatang film yang paling terkaya di dunia, statistik pada beberapa puluh tahun yang lalu, itu adalah Amitabh Bachchan. Itu anggota parlemen, dia anggota parlemen. Dia wakil rakyat dan yang terkaya dunia. Kalau yang tadi itu pemain Rambo dan Cobra ada kisah yang Cobra yang badan ada besi, ada apa di dalamnya. Coba band Cobra. Tak payah, tapi pikir. Itu misal saja. Badan yang kecil tadi itu meminta, kalau begini caranya kita akan kehabisan pasukan, kita akan kehabisan tentara untuk memerangi pasukan Musailimatul Kadzdzab yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Kawan-kawan, ya Bara', tolong ambil satu buah perisai. Perisai, yang di sebelah kiri itu. Kalau ada demonstrasi, kalau ada rusuhan dengan FRU yang itu namanya perisai. Kawan-kawan, iya, letakkan atas perisai. Perisai itu diletakkan di ujung mata tombak dalam 10 belasan tombak. Lemparkan aku ke dalam benteng itu. Di dalam itu ada 40.000, yang masuk ini seorang saja. Ini tidak boleh dibuat-buat. Duduk boleh di perisai. Perisai paling besarnya seperti ini. Orangnya kecil aja. Duduk, diletakkan atas ujung tombak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Masuk ke dalam. Setelah saya masuk ke dalam benteng mereka itu, kalau kalian mendengar takbir daripada dalam,
serbu saja langsung. Tangan, kaki, kepala, mulut semuanya dimainkan aksi serangan. 40.000 yang diserbu. Yang diserang, yang menyerang hanya satu orang saja. Siapa? Sayyidina Al-Bara ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sampai beliau berjaya untuk memotong tali dan juga memutuskan membuka kunci daripada benteng tersebut. Begitu pintu gerbang benteng itu terbuka, masuk para sahabat. Di dalam sudah terkumpul 40.000 orang pasukan. Maka sahabat Nabi tinggal memainkan senjata saja lagi, yang dipanah, yang ditombak, yang dipedang atau yang dipenggalkan kepalanya. Sehingga dalam peristiwa tersebut, daripada pasukan Musailimatul Kadzdzab yang terbunuh tidak kurang daripada dalam 20.000 orang. Makanya itu disebut dengan hadikatul maut, kebun maut, kebun mayat. Kebun atau taman orang mati. Itu peristiwa dengan Sayyidina Bara bin Azib. Suatu kebanggaan karena jumlah bilangan yang dibunuh oleh beliau. Suatu kebanggaan dengan Sayyidina Khalid ibn Walid, dengan Sayyidina Ikrimah, dengan Sayyidina Amr bin As, dan juga dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Tetap saja dengan baginda Nabi yang pernah dibunuh oleh beliau, manusia yang paling celaka, hanya satu orang saja. Nabi kita tetap menggunakan uslub nubuwah dan juga uslub risalah, kata sahabat saya Rofi Yusuf, dan kita pernah mendengar ulasan seperti itu karena Nabi kita menginginkan lawan menjadi. Ini sesuainya dalam ceramah politik. Macam mana manusia-manusia yang sudah sebati dengan ideologinya, dengan Lata dan Uzzanya, dengan Manat, Yaghusa wa Ya'uqa wa Nasra, itu nama-nama daripada berhala dan sembahan mereka. Macam mana dengan musuh, macam mana dengan lawan menjadi kawan dan menjadi kekuatan. Nabi kita berhasil untuk membuat yang semacam itu. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal di antara daripada orang kafir yang Nabi kita halalkan darahnya dalam kondisi dalam keadaan seperti apapun karena sikap keterlaluannya pada peristiwa Badar, mencerca, mencaci, menganiaya, membunuh, menyiksa, menindas kaum muslimun. Nabi kita halalkan darah Ikrimah. Tapi Masya Allah Tabarakallah, pada peristiwa tahun ke-8 pada masa penaklukan kota Makkah, Ummu Hakim istri beliau datang dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan Hind binti Utbah. Setelah itu duanya masuk Islam. Ummu Hakim meminta agar dengan baginda Nabi mengamankan Ikrimah. Setelah macam-macam perbuatan, perilaku, sikap jelek, buruk, rasa samsing, nakal yang dilakukan oleh Sayyidina Ikrimah sebelum masuk Islam, Nabi kita katakan dia. Yang pada saat itu Sayyidina Ikrimah sudah melarikan diri sampai ke Yaman, jauh. Saudi, Madinah, Mekah dengan Yaman perjalanan tidak kurang daripada 3 jam pesawat. Lebih jauh daripada sini ke Indonesia. Maka dengan Ummu Hakim berangkat dengan hamba sahyanya dadadak ingin menyampaikan pemaafan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan dirayu dan dibujuk oleh direba beliau. Susah-susah, ini panas nih, sejuk, tenang, asyik, hujan-hujan semacamnya asyik. Jadi kata Ummu Hakim, oke Pak, bagi saya waktu. Abang jangan keburu-buru. Mana boleh saya layan abang dalam keadaan macam ni. Mana boleh kita di tengah jalan. Nantilah setelah kita sampai ke kota, kita sewa hotel bintang 5. Baru kita buat projek di situ. Tengah jalan ni tak nikmat, kurang selesa, kurang nyaman. Maka hamba saya tadi itu pun terbujuk dengan raganya semacam itu. Setelah sampai ke kota, Ummu Hakim laporkan kepada masyarakat tempatan yang singgah hamba saya tentu mereka ikat dan juga mereka kurung. Perjalanan diteruskan sampai ke Yaman.
setelah berjumpa dengan Ikrimah, Bang, abang kembali ke Mekah. Kembali kepada insan yang paling pemurah, yang paling rahmah, yang paling pengasih, yang paling penyayang, yang paling bijak, yang paling adil. Saya datang daripada manusia yang tidak ada tandingannya. Memang benar beliau telah Nabi dan Rasul. Tapi Muhammad sudah mengancam akan membunuhku. Aku sudah mendapatkan watikah pengamanan daripada Muhammad, daripada Rasulullah SAW, yang pada akhirnya bujukan daripada sang istri, sehingga lembut hati suami untuk kembali. Pada masa perjalanan Sayyidina Ikrimah sebelum masuk Islam, ya lama tak berjumpa istri, takkan seperti kita berjumpa orang. Jumpa istri, berbulan-bulan tak berjumpa istri. Seksi, mempesona, menawan, puasa dah berbulan-bulan, dapat rezeki. Maka Ikrimah mengajak Ummu Hakim untuk bersama. Ditolak mentah-mentah sama Ummu Hakim, awak kafir, aku Islam. Jadi terpikir di kepala Sayyidina Ikrimah, agama yang seperti ini sampai pasangan dua laki istri mampu untuk melawan naluri seksnya. Pada dia juga bukan nak saja nak kan sungguh. Tapi ternyata Ummu Hakim tak layak walaupun melawan nafsu dan keinginan. Ini agama yang perlu diperhitungkan atau agama yang perlu dipikirkan. Pendek kata, setelah sampai ke tempat penangkapan hamba saya tadi itu, Sayyidina Ikrimah tak pikir panjang, beliau panggalkan lehernya. Hamba saya beliau tapi khianat. Penggalkan lehernya mati terus. Masya Allah, Nabi kita begitu sampai, begitu Sayyidina Ikrimah sampai ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, yang pada satu Nabi kita sudah beritakan sekejap lagi, sebentar lagi, tak ada SMS masuk, tak ada Facebook, tak ada email, yang tak email pun juga tak ada. Nabi kita cerita ada, sekejap lagi Ikrimah akan datang beriman dan percaya kepada Allah dan Rasulnya. Setelah sampai, Nabi kita berdiri dengan Allah seronoknya, gembiranya. Kepada siapa? Kepada putra Abu Jahal. Kepada orang yang pernah menyiksa, menindas, sadis, menganiaya, menyakiti dan membunuh. Itu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana hati kita tidak tergugah dan tidak terharu kalau pada saat nanti kita mengajak kita untuk melaksanakan kebaikan dan juga dengan amalan sunnah. Rahmat hati bagi Nabi sampai ke tahap itu. Nabi kita berdiri dengan ceria, dengan senang hati menerima kedatangan Ikrimah. Setelah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, kata beliau, saya memohon dan meminta agar didoakan Allah ampunkan segala dosa kesalahanku dan juga dengan permusuhanku, tempat-tempat yang aku memusuhi baginda, peperangan-peperangan yang aku bersama dengan pasukan mereka. Nabi kita doakan sampai Nabi kita pesankan, jangan ada lagi yang mencerca Abu Jahal, jangan ada lagi yang mencerca dan mencaci maki Abu Jahal, Abu Hakam. Sebab satu, tidak akan celaan itu kepada Abu Jahal yang sudah mati, tapi menggores dan melukakan perasaan putranya beliau, putranya dia, Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Sayyidina Ikrimah pun berjanji di hadapan baginda Nabi, tiap majlis, tiap tempat, tiap pengorbanan, tiap pasukan, tiap peperangan yang aku bersama kumpulan kufur, aku akan menebusnya bersama kumpulan Islam sampai ke penghujung hayat beliau. Saya simpulkan daripada cerita dan kejadian tadi itu, Masya Allah, tabarakallah wa ahsanul khaliqin. Memang betul-betul seperti yang disebutkan tadi itu, Nabi kita berupaya untuk menyelamatkan umat hatta daripada musuh kafir sekalipun. Tetap Nabi kita berusaha bagaimana dengan sang kafir tadi itu akan menjadi kawan kita, seagama, sebangsa, sebahasa, ideologinya sama, hidupnya di tempat yang sama, kerajaannya dengan kerajaan yang sama. Itu pun ternyata dengan kita tidak mampu untuk kita bersatu padu.
Jadi bagaimana dengan lawan yang hanya perbedaannya hanya dalam satu hal saja, hanya beda dalam politik. Bagaimana dengan kita tidak boleh untuk bersatu padu. Jadi dengan satu penghalang harus kita hakiskan sehingga teman akan menjadi teman, musuh kita upayakan juga akan menjadi teman. Jangan didoakan mereka dengan benda-benda yang tidak elok. Jangan didoakan kebinasan kepada mereka. Jangan kita doakan kehancuran kepada saudara-saudara kita. Kekuatan kita ada dengan mereka. Kalau tidak percaya, banyak yang profesional itu bukan di kalangan tuan guru. Ekonomi Malaysia. Apakah kuatnya ekonomi Malaysia itu di kalangan tuan guru? Akidah, oke. Pengajian, iya. Tapi dengan teknologinya, tuan guru tidak memainkan peranan mereka dalam dunia tersebut. Kalau orang yang membidangi bidang-bidang semacam itu kita musuhi, berarti kita hilang kekuatan. Ini saya menghimbau saja. Kalau nanti ditanyakan tentang Indonesia, bagaimana Indonesia? Pecahnya teruk sana, teruk sungguh. Jadi sejumlah tidak kurang daripada panglima perang kafir. Sayyidina Ikrimah, sebelumnya Sayyidina Umar bin Khattab yang nak membunuh Nabi masuk Islam. Sayyidina Ikrimah masuk Islam, panglima perang. Amr bin Al-As masuk Islam. Khalid bin Walid yang mengalahkan pasukan Islam pada perang Uhud masuk Islam. Dan tidak terhitung lagi banyaknya yang tadinya adalah musuh yang pada akhirnya menjadi orang yang paling setia dengan perjuangan dakwah dan Islam. Itulah didikan risalah, didikan nubuah daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Silakan ada sembarang soal. Bismillah. Allah. Assalamualaikum Syekh. Salam wabarakatuh. Saya dengan isteri saya ada